Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jenika Bagaskara dari kelas Hubungan Internasional C Indralaya. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Politik Kawasan Asia Pasifik. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan topik ABAC atau yang sering dikenal sebagai APEC Business Advisory Council, yaitu tepatnya seperti apa upaya ABAC ini dalam mendorong perekonomian inklusif di kawasan Asia Pasifik. Dan saya di sini mencontohkan Indonesia sebagai objek. Sebelum kita masuk ke dalam pembicaraan, pertama-tama saya akan menjelaskan profil dari ABAC ini. ABAC atau yang sering dikenal sebagai APEC Business Advisory Council ialah suatu delegasi dari keanggotaan APEC yang berguna untuk membangun sebuah komitmen negara-negara APEC dalam meningkatkan perdagangan bebas dan investasi yang ada di kawasan regional Asia Pasifik. Delegasi ini sebenarnya telah berjalan setelah 25 tahun dan namun delegasi ini sendiri terbuka pada tahun 2010 untuk negara maju dan tahun 2020 untuk negara berkembang. Jadi singkatnya, APEC di sini memiliki lengan sektor swasta yang ditugaskan untuk memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan kepada para pemimpin APEC, yang kemudian dinamakan ABAC atau APEC Business Advisory Council yang bergerak pada bidang bisnis. Dan pada tahun 2019 telah terjadi pertemuan kedua ABAC yang dilaksanakan di Indonesia, dan pada pertemuan ini dihadiri oleh 150 peserta yang mewakili 21 negara APEC dan membahas mengenai solusi untuk mendukung perekonomian inklusif di Asia Timur dan Asia Pasifik ke depannya. Hal ini dikarenakan Asia Pasifik memiliki jumlah perdagangan yang menyentuh persentase 54%, memiliki investasi menyentuh persentase 48%, PDB yang menyentuh persentase 55%, dan kemudian kawasan Asia Pasifik ini memiliki jumlah penduduk yang lebih besar, sehingga sangat relevan apabila para pemimpin bisnis dari 21 negara untuk berkontribusi memberikan masukan kepada para pemimpin negara anggota APEC. Jika kita melihat atau berpandangan pada regional Asia Pasifik ini memiliki potensi yang sangat besar pada bidang investasi. Hal ini kemudian terlihat pada agenda ABAC untuk lebih mendorong perekonomian inklusif di kawasan Asia Pasifik. Dan pentingnya juga pembangunan ekonomi yang terbuka dan inklusif guna untuk mengatasi permasalahan ketimpangan yang terjadi di sejumlah negara dunia. Apalagi Indonesia dinilai telah berhasil menerapkan sistem pembangunan inklusif melalui sejumlah program perlindungan sosial di tanah air. Dan menurut sumber yang saya dapatkan, yaitu menurut Wamendak, Indonesia memahami bahwa saat ini perekonomian sedang menghadapi sejumlah tantangan terkait wabah COVID-19, perang dagang Amerika Serikat dan China, dan Brexit. Namun demikian, Indonesia berharap adanya ABAC ini berguna sebagai wadah yang berlaku sebagai usaha di kawasan Asia Pasifik dapat menjadi pemimpin dalam menghadapi permasalahan tersebut dengan tetap mencari peluang mendukung dan memperkuat upaya integrasi ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Dan juga berharap dengan negara anggota APEC ini selalu didukung kuat untuk mendukung upaya penyelesaian perundingan RCEP sebagai pendorong baru penguatan integrasi ekonomi di kawasan regional. Dan seperti apa sih hadirnya ABAC ini terhadap pembangunan ekonomi Indonesia? ABAC ini juga dapat membangun Indonesia maupun negara kawasan lainnya untuk saling berunding ataupun membahas solusi tentang bagaimana cara mereka mengatasi permasalahan ataupun hambatan perekonomian inklusif, sehingga sangat diperlukan untuk memperhatikan indikator mengenai bagaimana prioritas utama negara setelah selesainya pandemi COVID-19
dan penyelesaian recovery yang lebih cepat. Dan tidak hanya itu, adanya perundingan ini juga diharapkan negara dapat mengubah tantangan menjadi peluang dengan cara mengikut sertakan beberapa indikator yang masih dirasa belum cukup untuk masuk ke dalam sistem perekonomian atau indigenous people, seperti UMKM dan atau usaha menengah dan perempuan. Contohnya saja, Indonesia memiliki persentase UMKM sebesar 54%, yang notabene itu dia ialah perempuan. Dan apabila Indonesia meningkatkan komitmen untuk membantu UMKM secara bersamaan, Indonesia telah membantu permasalahan indikator perempuan dan UMKM. Contoh lain juga dalam permasalahan digitalisasi Indonesia. Indonesia harus berkomitmen juga dalam meningkatkan generasi ataupun meningkatkan digitalisasi, yang mana hal ini dapat memiliki peluang yang didapatkan dari tantangan untuk masa depan yang akan datang. Kemudian peran IIBC ini memvisualisasikan bahwa negara-negara di kawasan Asia Pasifik memiliki peluang yang besar, terutama dalam peningkatan perekonomian inklusif dan juga terhadap perubahan iklim yang terus berubah, dengan memperhatikan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat demi menuju sinergi baru. Dari paparan yang telah saya sampaikan, saya dapat menyimpulkan bahwa IBSC merupakan suatu delegasi yang lahir terhadap kesadaran peran integral bisnis ataupun nilai saran bisnis yang merepresentatif tentang isu-isu utama perekonomian. Maka dari itu, memimpin APEC membentuk Dewan Penasihat Bisnis APEC atau kita kenal sebagai IBSC pada November 1945. IBSC ini juga merupakan cabang sektor swasta dari kerjasama ekonomi Asia Pasifik yang bertugas sebagai penasihat kepada para pemimpin dan pejabat APEC lainnya mengenai isu yang menarik bagi bisnis. Tidak hanya itu, IBSC juga menanggapi permintaan dari berbagai subkelompok APEC, terutama harus mencerminkan suatu kepentingan spektrum yang luas, terutama dari sektor-sektor usaha mengenakan usaha kecil atau menengah, yang merujuk terhadap persyaratan khusus mereka, yaitu untuk mempertimbangkan kebutuhan dari beberapa derajat untuk mencapai kesinambungan, yaitu untuk mendorong perekonomian inklusif di kawasan Asia Pasifik. Maka dengan ini, IBSC diharapkan dapat menemukan cara yang tepat untuk melibatkan organisasi bisnis maupun sektor swasta regional lainnya seperti PBSC, PSCC dalam menunjang kegiatan APEC, yaitu mendorong perekonomian dengan beberapa tugas ataupun saran tentang pelaksanaan agenda aksi yang menjadi prioritas sektor bisnis tertentu. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai IBSC. Kurang lebih saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam